Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananta Eka Saputra mau mempresentasikan macam diagram untuk memenuhi tugas basis data 2. Oke, langsung saja. Data flow diagram atau disingkat DFD. Adalah penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran atau flow dan penyimpanan data. DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi tentang suatu sistem, di mana penggambaran siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari awal sampai akhir. Menurut Wikipedia, DFD atau diagram alir data adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem informasi di mana menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Jenis-jenis data flow diagram. Jenis DFD terdiri dari 3 macam berdasarkan tingkatan levelnya, yaitu DFD level 0 atau konteks diagram, DFD level 1, dan DFD level 2. DFD level 0 atau konteks diagram adalah suatu diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari data flow diagram yang digunakan untuk melaporkan konteks serta batasan-batasan sistem dalam sebuah permodelan. Dan ini adalah contoh dari konteks diagram. Di situ ada petugas perpustakaan mencatat data buku untuk dimasukkan ke sistem perpustakaan, lalu dilaporkan ke kepala perpustakaan. Dan juga ada anggota yang mempunyai data di sistem perpustakaan bisa meminjam dan mengembalikan buku sesuai dengan urutan yang terstruktur. Selanjutnya yaitu DFD level 1. DFD level 1 adalah diagram lanjutan dari konteks diagram atau DFD level 0, di mana proses yang ada di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsi masing-masing. Dan ini adalah gambar dari data flow diagram level 1. Dari member ini dapat mendaftarkan dan mendapat form pendaftaran dan ID card, lalu dapat meminjam buku, lalu transaksi, juga ada pengembalian buku. Dan ini urutan ini dilakukan secara berurutan sesuai dengan arah panah yang ditunjuk. Selanjutnya yang ketiga ada DFD level 2. DFD level 2 yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari DFD level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkup sistem. Di sini ada member yang memiliki data member, lalu ada pengecekan dan juga ada transaksi. Data transaksi juga dicek
data member lalu mengirim SMS langsung ke pelanggan. Ini adalah contoh untuk DFD level 2. Oke, selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang didesain. Istilah dan komponen penyusun ERD. Yang pertama ada entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Yang kedua ada atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Yang pertama ada atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya ada NPWP, NIM, atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua ada atribut simple. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atonik. Contohnya ada alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Dan yang ketiga ada atribut multinilai atau multi value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat ada atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Yang kelima ada atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contoh, usia, kelas, selisih harga. Selanjutnya ada relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada one to one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai satu relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua ada one to many. Hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga ada many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Yang keempat ada garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Selanjutnya ada, ini gambar dari, ini notasi dari entitas, yaitu persegi panjang, relasi belah ketupat, atribut berbentuk elips, garis berbentuk garis. Selanjutnya ada use case diagram.
adalah permodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun syarat penamaan pada use case diagram sendiri adalah nama didefinisikan sesederhana mungkin sehingga bisa dipahami. Ada dua hal utama pada use case, yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Selanjutnya, aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Selanjutnya, ini adalah simbol-simbol use case diagram. Yang pertama ada use case, kedua aktor, yang ketiga ada asosiasi atau association, yang keempat ada extend, yang kelima include, dan yang keenam generalisasi atau generalization. Lanjut, ini contoh dari simbol extend. Pada gambar use case validasi si user merupakan use case yang ditambahkan, di mana use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan atau validasi sidik jari. Pada gambar, setelah pengguna melakukan validasi user, pengguna dapat mengembangkannya dengan validasi sidik jari atau tidak. Selanjutnya ada simbol include. Pada gambar use case login merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankannya use case mengelola anggota atau use case mengelola peminjaman. Selanjutnya ada simbol generalisasi. Pada gambar use case mengelola pustaka merupakan use case generalisasi atau umum, sedangkan use case mencari pustaka, melihat pustaka, memasukkan pustaka, mengubah pustaka, dan menghapus pustaka merupakan use case spesifikasi atau khusus. Hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inheritance baik aktor maupun use case. Pada hubungan generalisasi, arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasi umum. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Di sini ada fungsi activity diagram. Yang pertama memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan.
Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang keempat, menggunakan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Ini ada komponen activity diagram. Yang pertama ada activity, yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga ada initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat ada activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang kelima ada decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Yang terakhir ada line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Di bawah ini salah satu contoh activity diagram proses login dari sebuah sistem kepegawaian. Jadi dimulai dari initial node, langsung masuk ke aplikasi. Di aplikasi nanti tampil form login. Lalu selanjutnya memasukkan username dan password. Setelah itu akan diseleksi benar atau tidak. Kalau tidak, maka akan kembali ke tampilan form login. Lalu memasukkan username dan juga password. Jika benar, maka akan tampil ke menu utama. Setelah itu selesai. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Adapun beberapa pengertian atau definisi kelas diagram menurut para ahli. Pendapat pertama datang dari Sukamto dan Salahuddin tahun 2013. Mereka berdua mengartikan kelas diagram adalah penggambaran dari struktur sistem serta mendefinisikan kelas yang hendak dibangun sistem. Yang kedua ada Schatzinger pada tahun 2012 memaparkan pengertian kelas diagram atau diagram kelas ialah alat untuk membantu menggambarkan serta memvisualisasikan struktur kelas yang terdapat dalam suatu sistem atau program. Mengapa demikian? Sebab kelas diagram ini mendeskripsikan kelompok objek bersama properti, operasi, dan relasi yang sama. Selanjutnya ada komponen kelas diagram. Terdapat 3 komponen dalam sebuah kelas diagram sebagai berikut. Yang pertama ada class name, merupakan suatu yang mewakili dari nama kelas. Yang kedua ada atribut, merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Selanjutnya ada proses atau metode, sesuatu yang dapat dilakukan atau diproses oleh sebuah kelas. Selain itu, atribut dan proses dapat memiliki salah satu sifat berikut ini. Private, yang pertama private, tidak dapat dipanggil atau digunakan oleh kelas lain. Itu artinya hanya dapat digunakan oleh kelas itu sendiri. Protected, hanya dapat dipanggil dan digunakan oleh kelas bersangkutan serta turunannya dari kelas itu sendiri. Yang ketiga ada public, dapat dipanggil dan digunakan oleh siapa saja yang memerlukannya. Yang keempat ada package, hanya dapat dipanggil dan digunakan oleh instance sebuah kelas di paket yang sama. Selanjutnya ada hubungan antar kelas. Yang pertama ada asosiasi. Tidak jauh beda dengan data flow diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel. Pada kelas diagram juga terdapat 4 hubungan antar kelas
sebagai berikut, yaitu asosiasi, hubungan yang sifatnya statis di antara kelas, biasanya memperlihatkan kelas yang mempunyai atribut lain, bisa juga sebuah kelas yang harus mengetahui ekstensi kelas lain. Panah navigasi yang ada pada penunjuk arah query. Selanjutnya ada agresi, yaitu suatu hubungan yang menyatakan bagian atau terdiri atas. Yang ketiga ada pewarisan, yaitu suatu hubungan hierarki antar kelas yang mana dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut. Hal ini disebut juga sebagai kelas child atau anak kelas. Yang terakhir ada hubungan dinamis, yaitu serangkaian pesan atau message yang dipasang ke kelas lain. Hubungan ini dapat dilihat dan dijelaskan dalam sebuah sequence diagram. Selanjutnya, fungsi kelas diagram. Yang pertama menggambarkan model data untuk sebuah program, yang kedua memudahkan untuk mempelajari skema aplikasi, yang ketiga menyatakan secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem, yang keempat kelas diagram sebagai bahan acuan dalam membuat program, yang terakhir ada kelas diagram bisa memberikan gambaran dengan jelas. Nah, ini ada simbol kelas diagram. Yang pertama ada generalization, hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Yang kedua ada Naive association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga ada kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Selanjutnya ada collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek disebut dengan realization. Selanjutnya ada dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri, independen, akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Yang terakhir ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Selanjutnya ini adalah contoh dari kelas diagram penjualan. Kelas atau tabel departemen mempunyai agresi dengan kelas atau tabel pegawai. Karena departemen ini dapat berdiri sendiri, kemudian banyak pegawai dapat bekerja dalam satu departemen, jadi many to one. Kelas atau tabel transaksi tidak dapat berdiri sendiri, sebab ia harus ada tabel produk. Hal ini berlaku terhadap tabel produk, sebab membutuhkan tabel departemen. Banyak pelanggan yang bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi bisa mencakup banyak produk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.